Halo teman-teman semua, welcome to IFJF Surabaya Online Service. Saya menyambut setiap kita, baik yang ada di Indonesia, Australia, maupun New Zealand, khususnya mereka yang hari ini join dengan ibadah kita, IFJF Christchurch di New Zealand, dan juga IFJF Canberra di Australia, dan juga teman-teman IFJF Surabaya tentunya. Hari ini kita merayakan hari ulang tahun Kota Surabaya. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang melawat kota ini. Saya percaya kota ini akan terus menjadi kota yang ternama, terpuji, terhormat, disegani oleh bangsa-bangsa. Amin. Bagi kita semuanya yang ada di Surabaya. Dan hari ini kita juga merayakan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan, hari ke-50 ketika Tuhan Yesus telah bangkit dari kubur. Dan kita bisa melihat bahwa apa arti, makna penting dari hari Pentakosta. Ketika mereka dicurahkan oleh Roh Kudus pada waktu itu mereka memberikan kuasa. Mereka diberikan kuasa, dunamos, di mana mereka mau menjadi saksi-saksi Kristus, dimanapun mereka berada, dimulai dari Yerusalem, berbicara mengenai keluarga kita, Yudea, Samaria, berbicara mengenai komunitas kita, kota kita, bahkan sampai ke ujung bumi. Saya berdoa, hari-hari ini kita berbicara mengenai iman yang mengalahkan dunia. Iman kita akan mengalahkan dunia. Justru saat ini, kesempatan buat kita untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Minggu lalu kita udah berbicara mengenai iman dan perbuatan. Bahkan saya boleh ambil gambar yang kita lihat hari ini, kita ambil dari IFJF Jakarta. Pastor Jimmy menjelaskan dengan begitu jelas bahwa iman adalah sesuatu yang internal. Pengalaman kita pribadi dengan Tuhan Yesus, di mana oleh kasih karunia kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan, tapi karena kasih karunia. Iman itu kita terima. Dan iman itu kepada Tuhan Yesus untuk memuliakan nama Tuhan Yesus sehingga kita sudah ditebus oleh darahnya yang sangat mahal. Namun ingat bahwa dunia mereka tidak melihat kita hanya dari jagonya kita membaca firman Tuhan, hanya karena rajinnya kita datang kepada Tuhan pada hari Minggu, hanya karena kita bisa menghafal bahkan debat soal firman Tuhan. Dunia melihat dari perbuatan dan perkataan kita. Itu yang dikatakan oleh kitab Yakobus bahwa perkataan kita, perbuatan kita harus mencerminkan iman yang kita miliki. Iman yang di dalam ini harus bisa dirasakan orang-orang yang ada di luar sana. Karena itulah ini kesempatan. Seperti Yakobus katakan bahwa tunjukkanlah imanmu itu melalui perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oleh karena itu saya mau justru di saat-saat krisis ini kita menunjukkan iman yang mengalahkan dunia ini. Tahukah Anda bahwa saat-saat ini di mana dunia merasakan ketakutan dan lain sebagainya, justru disitulah peran umat Kristen, peran kita semua, peran gereja untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Tahukah kita bahwa banyak orang takut akan krisis? Tapi kita harus tahu bahwa krisis itu adalah bagian dari kehidupan. Krisis itu adalah sesuatu yang kita akan hadapi sehari-hari. Masalah tahun 2020 ini secara kristis, ini bukan tahun yang pertama. Kita udah pernah mengalami tahun 98, tahun 2008. Ada krisis ekonomi, ada krisis di dalam dunia ini. Hanya saja kemungkinan yang paling besar pandemik ini karena unprecedented, tidak ada yang tahu. Tapi saya percaya bahwa di dalam krisis ini kita bukannya kalah, tapi seperti tema khotbah saya hari ini, kita sama-sama mau leading through crisis. Kita mau menjadi pemenang bersama dengan Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita melalui iman kita. Krisis itu adalah great revealer, menunjukkan iman kita, siapa jati diri kita yang sebenarnya. Krisis ini menunjukkan sebenarnya bagaimana fondasi yang kita bangun selama ini. Sehingga kita bisa mengevaluasi apakah kita memiliki kegigihan atau grit. Banyak orang bisa memulai segala sesuatu tapi nggak punya ketekunan jangka panjang. Stamina mereka nggak diatur seperti maraton. Mereka dengan gampang menyerah. Krisis menunjukkan bahwa kita itu perlu resilience. Di mana kita perlu untuk bangkit dari kekalahan kita. Sehingga seperti firman Tuhan katakan, ketika kita menghadapi ujian dan pencobaan di dalam kehidupan kita, ada tujuan dari Tuhan. Sehingga kita bisa memiliki iman yang utuh, sempurna, tidak kekurangan sesuatu apapun. Sehingga kita bisa bangkit and leading through crisis ini dengan kemenangan. Nah, berbicara mengenai hal tersebut, saya mau menunjukkan
ada satu tokoh Alkitab yang no matter how many crisis yang dia hadapi di dalam kehidupan ini, dia bisa memimpin kehidupannya, dia bisa membangun karakternya, dia bisa membangun relationship-nya dengan Tuhan. Dia benar-benar bersandar kepada Tuhan, dia membangun kepercayaan yang orang lain berikan di dalam kehidupannya. Dia membangun karakternya melalui experience demi experience, pengalaman demi pengalamannya menunjukkan bahwa dia memiliki kegigihan, dia memiliki resilience, bangkit dari kekalahan. Orang ini ada di Perjanjian Lama. Boleh tebak? Ya, namanya Yusuf. Nah, kita sudah sering dengar cerita mengenai Yusuf ini. Tapi kita ngelihat bahwa ada paling tidak 5 krisis yang dia hadapi dan dia bisa bangkit leading through. Dia nggak kalah terhadap krisis yang dia hadapi. Hari ini saya nggak berbicara hanya mengenai krisis pandemik, tapi bagaimana kita bisa leading through every crisis di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat bahwa tangan Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Iman, conviction kita yang kita sudah bangun selama sekian lama waktu, itu kita bisa buktikan di saat-saat ini. Nah, yuk kita lihat dari Kejadian pasal 50. Ini adalah ayat yang favorit. Salah satu ayat favorit saya adalah ketika Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan hal yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau dalam Perjanjian Baru kita tahu dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Saya berdoa krisis apapun yang Anda hadapi, baik secara keuangan, keluarga, krisis dalam relationship, krisis dalam kehidupan secara pribadi, mungkin kejiwaan Anda mengalami krisis hari ini. Di akhir dari semuanya ini ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan, Anda bisa berkata dengan tegas, dengan penuh keyakinan bahwa manusia bisa mereka-rekakan hal yang jahat, tapi Tuhan mengubahkannya untuk menjadi kebaikan. Itu artinya leading through crisis dalam khotbah saya hari ini. Yuk kita lihat di mana awal mulanya ketika Yusuf ini mengalami berbagai macam krisis di dalam kehidupannya. Tahukah Anda bahwa Yusuf ini adalah anak yang disayang orang tuanya. Dia lahir dari istri yang sangat dicintai. Bayangkan, Yakub itu harus menunggu 14 tahun untuk dia bisa mendapatkan Rachel itu. Jadi Yusuf ini adalah anak yang diistimewakan. Justru karena dia diistimewakan oleh ayahnya, ini membuat iri saudara-saudaranya yang lain. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari dia cuma mengembalakan. Dia juga mengamati, ngecek bagaimana kakak-kakaknya bekerja. Dan dia melaporkan kepada ayahnya bagaimana kakaknya bekerja. Jadi dia mengalami kehidupan yang sangat nyaman pada waktu masa kecilnya. Sampai dia berusia 17 tahun. Nah, krisis diawali justru dari mimpi. Ingat dalam kehidupan kita, hanya karena krisis terjadi di dalam kehidupan kita, bukan berarti impian Tuhan di dalam hidup kita itu akan musnah. No. Tapi kita perlu tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan diawali dari rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan punya impian dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu kita ngelihat Kejadian 37 ayat 10. Yusuf ini memiliki mimpi bahwa ada bulan, bintang, dan juga matahari, 11 bintang, semua menyembah, sujud menyembah kepada dia, kepada Yusuf. Dia juga bicara mengenai gandum dan lain sebagainya. Dan itu membuat saudara-saudaranya marah, karena ini menggambarkan bahwa dia itu akan disembah oleh saudara-saudaranya. Sehingga papanya menegur, masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Semua orang bisa menertawakan. Tahukah Anda, deep in your heart, Tuhan sudah taruh benih dalam kehidupan Anda. Yang hanya mungkin Anda yang tahu. Tapi mungkin seringkali orang mentertawakannya. Orang nggak percaya. Bahkan ada orang lain yang iri terhadap kehidupan kita. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. It always starts with God's dream in your life. Tapi jangan lupa ketika kita memiliki impian, bukan berarti besok itu langsung jadi.
Seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami pembentukan melalui segala macam halangan, rintangan, bahkan ujian di dalam kehidupan kita untuk menumbuhkan kita, untuk membuat kita mature. Itu semua diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya ketika krisis itu kita hadapi, pertanyaannya adalah bukan berapa lama lagi, tapi pertanyaan adalah how do we come back? Bagaimana kita bisa bangkit, kita kembali dari krisis itu? Atau who do we become after each crisis in our life? Dalam setiap krisis yang terjadi, pertanyaan kita adalah, kita akan menjadi apa? Atau kita juga kadang-kadang, kita bangkit sebagai apa? Dan ini yang saya ingin kita belajar dari kehidupan Yusuf. Dan bagaimana kita bisa embrace, kita make peace dengan krisis ini. Sehingga kita bisa leading through the crisis ini. Ada 5 hal yang ingin saya bagikan hari ini. Yang pertama adalah ketika engkau mau leading through crisis. Yang pertama adalah be a problem solver. Jadilah orang yang dapat memberi solusi terhadap masalah. Ingat, gambaran besar dari Yusuf antara Kejadian 37 sampai pada waktu dia bisa berkata Kejadian 50 ayat 20 itu punya jeda waktu 13 tahun. Dan itu diawali pada waktu dia dibuang, waktu dia dijual. Jadi yang pertama, kita melihat kehidupan Yusuf secara keseluruhan. Dia itu datang ke Mesir sebagai budak karena dia dijual. Tapi dia keluar, dia bangkit di akhir dari ceritanya sebagai penguasa. Orang nomor 2 di Mesir. Tapi raja pun tanya sama dia. Pernah lihat? Ada dari kita orang nomor 2, tapi bahkan owner, orang pemilik, kita mungkin manajer perusahaan itu, tapi pemiliknya aja sampai butuh nasihat kita. Ini yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Makanya kita lihat Kejadian 37 ayat 28. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Dia sempat dimasukkan sumur oleh saudara-saudaranya. Dan ketika saudagar dari Midian itu lewat, dia dijual dengan harga 20 shekel perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ini awalnya. Masuk Mesir sebagai budak. Tapi dia keluar sebagai pemenang. Karena di Mesir dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kenapa? Karena saya perhatikan dia adalah problem solver. Dia bisa memecahkan masalah. Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bukan karena dia bisa mengartikan mimpi Fir'aun, tapi karena dia bisa memecahkan masalah. Yuk kita lihat Kejadian 41. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Perhatikan di sini, seringkali kita itu bisa bagus menjadi pengamat. Kita hebat untuk mengamati peristiwa yang akan terjadi. Kita bisa memprediksi. Hari-hari ini begitu banyak orang bisa mengamati. Menurut pengamatan saya, hal ini akan terjadi, hal ini akan terjadi. Tapi nggak banyak orang yang bisa memberi solusi. Waktu Yusuf mengartikan mimpi Fir'aun 7 tahun kelaparan dan 7 tahun masa kelimpahan, dia sedang mengamati, dia sedang prediction. Dia memprediksi apa yang akan terjadi. Tapi yang membuat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir bukan karena prediksinya, tapi dia bisa memberikan arahan, solusi supaya bangsa itu bisa bertahan di dalam krisis. Makanya solusinya itu memungut pada tahun kelimpahan, memungut 20%, 1/5 dari hasil dari bangsa Mesir itu. Pelajaran buat kita hari ini. Ketika kita dalam masa kelimpahan, jangan lupa untuk kita menabung. Saya percaya 10% adalah milik Tuhan. Kita kembalikan dalam bentuk perpuluhan. Tapi 1/5 dia ngasih nasihat kepada raja. Di masa kelimpahan, 20% ini harus disimpan. Jangan digunakan. Sehingga pada waktu masa krisis, kita siap untuk menghadapinya. Nah, terus kita lihat. Ayat 37, usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada pegawainya, mungkinkah kita dapat orang yang seperti ini, seorang penuh dengan roh Allah? Ide cemerlang Yusuf menjadi problem solver, bukan karena hikmat biasa, tapi karena dia penuh dengan roh Allah. Ini yang kita perlu garis bawahi, karena dia penuh dengan roh Allah.
Dan ayat 39 mengatakan bahwa oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Again, Tuhan yang memberitahukan itu kepada Yusuf. Tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Anda butuh hikmat hari ini. Yakobus mengatakan, mintalah hikmat ketika engkau menghadapi krisis di dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan memberikannya. Roh Tuhan akan memberikan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita. Karena itulah ayat 40. Engkau menjadi kuasa di atas istanaku. Dan berkata, kepada perintahmu seluruh rakyat ini akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Hari-hari ini, banyak orang menjadi pengamat dadakan. Banyak orang dengan gampang mengkritisi orang lain, mengkritisi pemerintah, mengkritisi para pemimpin. Nggak salah dengan mengkritisinya. Tapi banyak orang hanya melihat keadaan, banyak orang yang komplain, tapi nggak banyak orang yang mau bagian dari solusi. Dalam dunia bisnis, banyak orang sekarang melakukan pivot. Dan ketika kita melakukan pivot, tiba-tiba semua orang melakukan hal yang sama. Semua orang bisa jualan barang yang sama hari-hari ini. Perhatikan, semua orang jualan barang yang sama. Mirip-mirip. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa menang ketika semuanya ini terjadi dalam kehidupan kita? Saran saya adalah ketika engkau mau melakukan pivot dalam bisnis Anda, melakukan transformasi dalam bisnis Anda, satu hal yang kita perlu tahu, jadilah solusi bagi pelangganmu. Jadilah solusi bagi masyarakat. Karena disitulah ada berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jadi bagian dari solusi. Begitu banyak orang ngomong, barangku paling hebat, jasaku paling hebat, pengetahuanku paling hebat, aku hafal semua firman Tuhan, aku bisa berbahasa roh, aku bisa hafal ayat dan ngerti. Ini teori-teori teologi, teori bisnis, dan lain sebagainya. Tapi nggak jadi solusi. Nggak menjawab kebutuhan orang sama sekali. Itu nggak akan berbuat banyak. Anda hanya cuma jadi pengamat, tapi nggak memberi solusi di tengah krisis. Gimana kita lead through crisis ini? Kita menjadi bagian dari solusi yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan orang banyak sekitar kita. Baru-baru ini saya membaca suatu artikel mengenai satu perusahaan pizza, namanya Domino's Pizza, ada di Amerika. Pada waktu pertengahan Maret yang lalu ketika coronavirus menyebar di Amerika, perusahaan ini harus tutup. Semua outletnya dia tutup dan mereka tidak bisa buka lagi. Dan kemudian direkturnya bicara, waktu itu berpikir, apa yang kita bisa lakukan? Mereka, gimana kalau kita jualan pizza, delivery, dan itu semua dilakukan. Tapi kemudian dia melihat bahwa dia mulai melihat apa resource yang kita miliki. Ternyata dia menemukan satu hal yang bisa menjadi solusi. Bagaimana perusahaan ini nggak cuma hanya jualan pizza, tapi bisa jadi solusi. Dia nggak menambah investment baru, tapi dia ngelihat, oh, perusahaan pizza ini, Domino's Pizza ini, kita punya oven. Dan kemudian dia melakukan research. Dari oven sekian banyak outlet yang dia miliki, dia mau jadi solusi buat kota dan negaranya. Dan kemudian dia kata, oh iya, di oven ini bisa dibuat untuk membuat facial. Dan akhirnya kita lihat di Domino's Pizza di saat-saat ini dia sibuk untuk dia bisa membagikan facial dan menjadi solusi. Dan dia lihat dia melakukan pivot, melakukan transformasi, tapi dia melakukan apa yang dia miliki. Hari-hari ini jangan tanya minta more resources atau aku kurang ini, aku kurang ini. Kalau kita ngomong kurang, semua kurang. Tapi hari-hari ini yang akan bisa lead through crisis ini adalah orang-orang yang resourceful. Dengan apa yang dia miliki, dia sanggup untuk melakukan bersama dengan Tuhan. Belajar dari Yusuf yang pertama, dijual sebagai budak di Mesir, menjadi penguasa di Mesir karena Tuhan memberi kemampuan sebagai problem solver. So be a problem solver, itu yang pertama. Yang dua, secara cepat, be sensitive to other people needs. Jadilah sensitif dengan kebutuhan orang lain. Tahukah Anda bahwa orang baik nggak selamanya terus mendapatkan pahala yang setimpal dari manusia. Yusuf sebaik itu, dia harus menghadapi dituduh dan dimasukkan penjara. Yusuf ditangkap, dia pada waktu dia ada di rumah Potifar, dia dituduh untuk berzina. Tapi Yusuf ditangkap dan dimasukkannya ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Yusuf dipenjarakan di sana, Kejadian 39 ayat 20. Namun, again and again, firman Tuhan mengatakan, di dalam penjara pun Tuhan menyertai Yusuf.
Dia melimpahkan kasih setianya kepadanya. Sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhanlah yang membuat segala sesuatu itu berhasil. Membuat dia kesayangan bagi kepala penjara itu. Saya nggak tahu hari-hari ini. Mungkin Anda pernah merasakan suatu kemewahan dan kemudian Anda harus merasakan keterpurukan hari-hari ini. Tapi saya mau katakan justru di dalam keterpurukan hari-hari ini, engkau juga bisa merasakan kasih sayang dari Tuhan yang menyertai engkau. Di tengah-tengah keterpurukanmu hari ini kau merasa seperti di penjara. Engkau tetap bisa menjadi orang kesayangan. Ini kesayangan kepala penjara. Karena Tuhan menyertai. Dan karena itu kepala penjara itu mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan dalam segala pekerjaan yang dia lakukan di situ, dialah yang mengurusinya. Dan ada cerita pada waktu itu. Di teman-teman Yusuf di penjara ada juru makanan dan juru minuman. Dan mereka sama-sama punya mimpi. Tapi Yusuf, Kejadian 40 ayat 6, mereka melihat bahwa mereka bersusah hati. Tahukah Anda bahwa di tengah-tengah kita sama-sama menghadapi hal yang gak enak kemungkinan dalam kehidupan kita, kita bisa memiliki perhatian, sensitif kepada kebutuhan orang lain. Dan disitulah ayat 7, Yusuf tanya, mengapa mukamu muram? Lalu singkat cerita, mereka diartikan oleh Yusuf mimpinya, dan Yusuf mengartikannya dengan tepat. Jawab mereka, kami bermimpi, tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Ayat 8, lalu kata Yusuf pada mereka, bukankah Allah dapat menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Pelajaran apa hal yang kedua? Be sensitif dengan kebutuhan orang lain. Karena walaupun kita di penjara, mungkin karena kita dituduh untuk sesuatu yang kita tidak lakukan. Tapi sama seperti Yusuf, di penjara karena dituduh berzina, tapi dia menjadi pengurus penjara. Dan dia sensitif dengan kebutuhan orang lain. Berapa waktu yang lalu saya datang ke ke iCare, salah satu teman kita. Dan pada waktu itu di tempat iCare itu dia berkata bahwa dia senang dengan pelajaran yang dibagikan. Justru di tengah-tengah hari-hari ini, kita banyak online, kita banyak acara webinar, di mana pada waktu itu ada marriage check-up, dan dia ajak teman-teman yang waktu itu dia sendiri belum mengenal Tuhan. Tapi karena dia tahu bahwa dia bisa menolong orang lain, dia sensitif, orang ini mungkin pernikahannya perlu ditolong. Hanya dengan mengajak orang untuk datang ke acara ini. Dan orang yang diajak itu merasa sangat diberkati. Dan perlahan-lahan hidupnya mulai berubah. Di hari-hari ini semua orang mementingkan diri sendiri karena mereka try to survive. Tapi saya percaya sama seperti Yusuf. Di tengah dia sendiri mengalami kebutuhan. Tapi dia sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Dia bisa exercise apa yang Tuhan lakukan. Dia gift yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Dia bisa sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, secara cepat saya katakan, sharpen your God-given gifts. Tahukah Anda? Di tengah apapun yang kau hadapi, engkau bisa lead through crisis itu. Ketika engkau tajam dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupanmu. Yusuf pertama dijual sebagai budak. Kedua, dia dipenjara karena dituduh melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan. Hal yang ketiga, ketika dia dilupakan. Pernah melihat kita menolong orang lain. Orang yang diberi arti mimpinya itu adalah juru minuman. Dan Yusuf pesan, ingatlah aku, bilangin kalau aku ini nggak salah waktu itu masuk penjara. Orang yang ditolong itu lupa. Kejadian 41 ayat 15-16, Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Pernah Anda membantu orang, Anda berharap dia paling nggak peduli sama Anda, paling nggak balas jasa lah sama Anda. Tapi orang itu melupakan. Tapi justru di saat melupakan itu, Tuhan tidak pernah melupakan. Manusia boleh melupakan kita. Kita berharap pada manusia, manusia nggak ingat kita. Karena kita berharap pada manusia, tapi Tuhan tidak pernah melupakannya. Tahu bagaimana Yusuf bisa kembali kepada posisi di mana dia bertemu dengan Raja Firaun. Karena apa? Karena dia diingat. Di saat-saat Anda dilupakan, di luar sana banyak orang yang butuh karunia yang Anda miliki. Tahukah Anda bahwa karunia mimpi dan wisdom yang dimiliki Yusuf ini luar biasa. Diasah tajam sejak dia masih muda, umur 17 tahun. Mimpi, kemudian dia bisa mengartikannya. Dia punya wisdom.
Tahukah ketika engkau sharp, waktu engkau tajam dengan karunia yang kau berikan, yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, itu akan membawa kita bertemu dengan raja, orang-orang besar, orang-orang para pejabat sekalipun. Karena tahukah bahwa ketika Raja Fir'aun memiliki mimpi dan gak ada yang bisa ngartikan, juru minuman itu langsung berkata, Kejadian 41 ayat 9, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Dia mengatakan apa? Bahwa ternyata ada orang yang bisa mengartikan mimpi, tapi aku gak pernah bilang, dan aku lupa. Dan singkat cerita, Yusuf dipanggil oleh Raja Fir'aun. Yusuf dilupakan oleh orang yang pernah ditolong, tapi dia dikenal karena karunia yang Tuhan sudah berikan. Dan itu adalah pertemuan awal Yusuf dengan Raja Fir'aun. Saya berdoa hari ini, apa karunia yang Tuhan sudah berikan? Sebagian Anda bisa mengajar. Sebagian dari Anda mungkin punya karunia yang luar biasa untuk bisa mengartikan mimpi. Anda punya prediksi selalu tepat. Anda bisa bernubuat. Apapun skill. Mungkin Anda pernah ikut kelas iGrow kita dan engkau mengalami tes karunia. Jangan pernah sia-siakan potensi yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupanmu. Karena ketika engkau mempertajam apa yang kau miliki, bukan iri dengan potensi orang lain, bukan iri dengan talenta orang lain, tapi engkau terus mengasah sampai tajam. Suatu saat orang yang membutuhkan akan datang. Dan saya akan lihat, gak heran melihat jemaat Tuhan, Anda yang menonton di tempat ini, suatu saat engkau akan diperhadapkan dengan raja, wali kota, engkau dihadapkan dengan presiden sekalipun, engkau menjadi orang-orang yang penting. Karena firman Tuhan mengatakan, lihatlah orang yang cakap dalam melakukan segala sesuatu. Di tempat-tempat tinggi dia berada, di hadapan para raja-raja. Dan saya berdoa hari ini, I pray for all of us, apapun yang ada di tangan kita, ketika engkau terus asah, engkau terus pertajam, suatu saat akan mempertemukan Anda dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Dan di saat itulah Anda bisa membawa impact, bukan hanya di dalam 4 tembok gereja ini, tapi bahkan ke luar sana, dalam dunia art, dunia bisnis, dunia church, di mana digital, di mana kita bisa melihat di dunia entertainment, di dunia education, dan kita bisa melihat saat ini di dunia healthcare sekalipun, di dunia family, kita bisa melihat impact-nya itu akan dirasakan orang lain. Amin, saudara. 2 masih yang terakhir. Yang keempat, bagaimana kita lead through crisis ini? Be prepared to be a blessing for others. Masih ingat? Yusuf dipersiapkan untuk menjadi berkat buat orang lain. Kejadian 41 ayat 46 sampai 47. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam 7 tahun kelimpahan. Apa yang dimimpikan menjadi kenyataan. Berapa banyak di sini usia 30 tahun atau di bawah, masa depan bangsa ini ada di tangan Anda, ada di pundak Anda. Gereja ini komit untuk empowering every generation. Akan ada lahir generasi seperti Yusuf. Masih muda, tapi dia penuh hikmat dari Tuhan. Penuh dengan roh Tuhan. Dan menjadi pemimpin-pemimpin yang handal. Dan apa yang diprediksi itu tepat. 7 tahun masa kelimpahan. Dan 7 tahun itu juga mereka menabung 20%. Anda yang hari ini, mungkin Anda mengalami, aku belum mengalami masalah. Bagus, persiapkan dirimu. Jangan sia-siakan apa yang kau miliki. Tabung, simpan untuk persiapan ketika engkau menghadapi sesuatu yang mungkin di luar prediksi Anda. Nah, Yusuf nggak hanya prediksinya tepat, tapi Tuhan deal dengan isu di dalam hidupnya. Karena dia tahu panggilan Tuhan adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Makanya kalau ada masalah di dalam dirinya, Tuhan mau deal di dalam kehidupannya. Kejadian 41 ayat 50. Sebelum datang 2 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 anak laki-laki, Asnat anak Potifera imam Din-on. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Oleh sebab itu katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali tentang kesukaran kepada rumah bapakku. Dia mengalami inner healing ketika dia punya anak yang namanya Manasye. Dan yang kedua, dia katakan, Allah, Kejadian 41 ayat 45, nama anaknya Efraim. Allah membuat aku mendapat anak dalam kesengsaraanku. Ada berkat di tengah-tengah kesengsaraan. Dan ke-7 tahun itu lewat. Dan dia bisa melihat bahwa di tengah-tengah masa kesusahan itu, dia bisa menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kita bisa melihat di ayat-ayat selanjutnya, kelaparan merajalela dan seluruh bumi datang ke Mesir.
Karena dia apa? Dipersiapkan. Sebelum Anda dipersiapkan untuk menjadi berkat, lebih dahulu deal dengan isu di dalam kehidupan kita. Karena potensi Tuhan itu besar dalam kehidupan kita. Jangan sampai ada hal-hal yang merintangi kita. Jangan sampai ada dosa, dendam dalam kehidupan kita yang belum dibereskan. Karena kita, seperti Yusuf, dipersiapkan untuk menghadapi 7 tahun masa kelaparan di Mesir. Menjadi pengelola. Dari seorang budak menjadi pengelola kekayaan. Dan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Amen. Yang terakhir yang saya mau katakan adalah momen di mana dia dihadapkan punya kesempatan untuk balas dendam. Tapi dia berkata, aku menyerahkan semuanya kepada rencana Tuhan. Surrender to God's plan. He is good and He is in control. Bersiaplah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Serahkan segala sesuatu kepada Tuhan karena Dia baik dan Dia berkuasa. Singkat cerita Kejadian 50, saudara-saudaranya sadar bahwa Yakub telah meninggal. Dan mereka berkata bahwa boleh jadi Yusuf akan balas dendam. Membalaskan seluruhnya kepada kita. Tapi Yusuf melihat pada saat itu dan dia berkata, apakah aku ini pengganti Allah? Padahal dalam Kejadian 50 ayat 18, mereka sudah siap untuk menjadi budak Yusuf. Karena mereka merasa guilty telah memperlakukan Yusuf tidak adil dan menjadi budak di Mesir pada waktu itu. Tapi Yusuf menyerahkan segala sesuatunya kepada kedaulatan dari Tuhan. Sovereignty of God. Dia tahu bahwa semuanya ini jadi karena rencana Tuhan. Dan dia bukan Allah. Allah telah mereka-rekakan segala sesuatu untuk kebaikan. Semua yang terjadi dalam kehidupannya adalah persiapan bagi kehidupan Yusuf untuk melihat segala sesuatu yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara suatu hidup bangsa yang besar. Ayat 21, dia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Iman yang Yusuf miliki tercermin dari perbuatannya. Dia bisa mengampuni, dia menghiburkan dengan perkataannya. Perbuatan mengampuni dan perkataan yang mau menenangkan saudara-saudaranya. Yusuf memiliki kesempatan untuk balas dendam, namun dimampukan untuk mengampuni dan berserah pada rencana Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Singkat cerita, bagaimana kita lead through crisis ini? Yusuf mengalami krisis, dijual sebagai budak, tapi dia kembali sebagai penguasa di Mesir. Dia memiliki kemampuan untuk solve problems, memecahkan masalah. Dia dituduh berzina, masuk penjara, tapi dia bangkit sebagai pengurus penjara. Dia sensitif terhadap kebutuhan orang lain. Dia dilupakan teman yang pernah ditolong, tapi dia kembali mengalami perjumpaan dengan Raja Fir'aun. Karena dia mengasah apa yang Tuhan sudah berikan. Mimpi dan wisdom yang Tuhan berikan. Krisis yang dihadapi, 7 tahun kelaparan, tapi dia dipersiapkan sebagai pengelola kekayaan. Sehingga dia bisa memberkati bangsa Mesir dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dia diberi kesempatan membalas dendam, tapi dia memberi pengampunan. Karena dia surrender, menyerahkan segala sesuatu kepada rencana Tuhan. Masih ingat 3 minggu yang lalu, saya cerita tentang Habakuk. Dari seorang yang bingung, wonder. Tuhan suruh wait, tunggu. Tapi akhirnya dia bisa worship Tuhan. Saya berdoa apapun krisis yang Anda alami hari ini. Anda bisa berkata seperti Habakuk 3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Sekalipun pohon anggur tidak berbuah. Sekalipun hasil pohon zaitun mengecewakan. Mungkin pernikahan Anda hari ini belum berbunga. Bisnis Anda belum berbuah. Mungkin hasil yang kau harapkan itu mengecewakan. Mungkin ladang tidak menghasilkan. Bahkan mungkin Anda ada bisnis yang lepas. Anda harus jual, terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu, sapi, dan kandang. Mungkin makanan kau masih bingung. Tapi firman Tuhan, Habakuk mengatakan, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bukan karena kuat gagah manusia. Tapi karena Tuhan itu kekuatanku. Karena Allah yang menyelamatkanku. 2000 tahun yang lalu Yesus mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Dia yang menyelamatkan kehidupan kita. Dia adalah Allah yang menjadi kekuatan kehidupan kita. Saya berdoa iman kita mengalahkan dunia ini. Kasih kita satu dengan yang lain mengalahkan ketidakadilan yang ada di dalam dunia ini. Kemurahan hati kita mengalahkan keserakahan yang ada di dalam dunia ini. Keluarga yang kuat dan keluarga yang baik, pernikahan yang baik dalam kehidupan kita akan melawan setiap kekerasan yang terjadi di dunia ini. Karena mereka membutuhkan kasih di dalam keluarga.
Greater purpose in life, hidup yang penuh dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan, akan mengalahkan kebiadaban inhumanity di dalam dunia ini. Dan true faith in Jesus, iman yang benar di dalam Tuhan Yesus, akan menyalahkan segala penyembahan berhala di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya ingin berdoa buat Anda semua. Hari ini, kalau Anda mungkin merasakan Anda letih, lesu, berbeban berat, datang kepada Yesus. Dia yang menyelamatkan kita, dan Dia yang menjadi kekuatan kita. Kalau hari ini di antara Anda yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tanganmu di dada, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini, aku mendengar firman-Mu. Aku sadar, aku orang berdosa. Hari ini, aku mengundang Engkau, Tuhan Yesus, masuk dalam kehidupanku, bertahta dalam kehidupanku, salib Kristus di depan, dunia di belakang, dan aku akan menjadi milik-Mu selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Congratulations buat Anda semua yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ikuti terus apa yang sudah disampaikan. Anda bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di tempat ini. Sebelum pulang, kita akan sama-sama terima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati dan menyertai engkau, melindungi engkau, menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus, kuat kuasa kudus menjagai menyertai umat Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya di berkat Tuhan sama-sama katakan amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semuanya.